Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, diduga karena kurang berhati-hati dan mengantuk saat mengemudi, sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut 5 orang penumpang terperosok ke areal persawahan di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Seorang laki-laki warga desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diamankan petugas tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena nekat mencabuli anak di bawah umur yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Banyak cara mengolah limbah menjadi kreasi seni bernilai ekonomis. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang perajin menyulap limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai menjadi aneka kreasi seni yang indah dan disukai banyak orang. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga karena kurang berhati-hati dan mengantuk saat mengemudi, sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut 5 orang penumpang terperosok ke areal persawahan di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Peristiwa naas tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Warga masyarakat Dusun Dasan Tebu, Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat langsung berkerumunan di lokasi kejadian mengetahui sebuah minibus jenis pick-up yang diketahui membawa 5 orang penumpang terperosok ke areal persawahan di Dusun Dasan Tebu, Desa Ombe, Kecamatan Lombok Barat, Kamis sore. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa naas tersebut terjadi, namun dugaan sementara mobil tak terkendali dan keluar badan jalan karena sopir yang mengantuk dan kehilangan kendali karena jalan licin sisa air hujan sehingga kendaraan naas tersebut terperosok ke sawah. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 5 orang penumpang termasuk sang sopir mengalami luka-luka, sementara 2 orang penumpang masing-masing bernama Arfan Jayadi 38 tahun dan Rohidin 45 tahun, keduanya asal KLU yang menumpang di bak belakang kendaraan dilaporkan tewas setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit daerah setempat. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kendaraan naas tersebut berangkat dari Kabupaten Lombok Utara hendak menuju salah seorang kerabat mereka yang sedang mengantar hajatan di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini carry ini datang dari arah utara ke selatan. Nah, pada saat hujan dia menyalip kendaraan. Nah, pada saat dia mendahului itu sudah terlampau jauh, terus dia oleng. Setelah dia oleng dia jatuh ke sini. Nah, saya tanya tadi sopirnya, dia ngerasa ada tanjakan, dia tetap ngegas, nggak pernah ngerem dia begitu. Saat ini kasus kecelakaan ini sedang ditangani Polres Lombok Barat, sementara sopir dan 3 penumpang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Gerung, Lombok Barat dan belum dapat dimintai keterangan tentang kejadian yang menimpa mereka. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Ratusan orang warga negara asing terdata telah mengajukan permohonan pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan telah melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Dinas Dukcapil sendiri mengaku tetap akan menerbitkan eKTP untuk para WNA yang telah melengkapi dokumen sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tak kurang dari 106 orang warga negara asing asal berbagai negara seperti Inggris, New Zealand, Australia, dan Jepang terdata telah mengajukan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Dari ratusan yang ada, saat ini pihak Dukcapil sendiri mengaku telah memproses sebanyak 6 orang nama WNA yang siap dicetak eKTP-nya. Salah satunya bernama Gema Bernice Marjaya yang merupakan warga asal London, Inggris, namun saat ini beralamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Para WNA yang mengaku eKTP tersebut sebagian besarnya merupakan para pengelola hotel, pebisnis, hingga investor dan karyawan di bidang pariwisata yang siap membuka usaha dan bekerja di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Pihak Dukcapil sendiri menyatakan tetap akan melakukan pencatatan eKTP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 yang lalu. Pihak Dukcapil sendiri belum mendapatkan salinan aturan terbaru dan tidak mengetahui adanya larangan penerbitan eKTP kepada WNA hingga usai pemilu pemilihan presiden dan legislatif mendatang yang dikeluarkan oleh Kemendagri baru-baru ini. Berapa orang? Yang bisa niki baru 1 atau 2 orang niki yang sudah perekaman dan pencetakan. Yang sekarang niki belum perekam, yang mengajukan banyak. Berapa sekitar orang? 6. 6 yang mengajukan. 6. Terus yang sudah dicetak?
satu kan. Satu orang. Bisa. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, para WNA yang telah menetap dan bekerja di Indonesia diharuskan untuk memiliki EKTP dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dengan tenggang waktu berlaku selama 5 tahun. Dalam EKTP warga negara asing tersebut diatur pula tentang keterangan izin tinggal sesuai dengan KTP yang diterbitkan, dan EKTP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila izin tinggal mereka di Indonesia telah habis. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan sistem pengamanan logistik di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Lombok Timur Kamis siang. Selain untuk memantau kesiapan personel, langkah tersebut sebagai langkah atensi pengamanan logistik di daerah menjelang pemilu 2019. Puluhan personil tim pemantau pemilu Polda Nusa Tenggara Barat Kamis siang melakukan pemantauan pengamanan logistik pemilu di gudang logistik KPU Kabupaten Lombok Timur. Selain mengecek jumlah dan kesiapan personel penjaga gudang logistik, petugas juga melakukan koordinasi dengan pihak KPU di daerah soal sistem pengamanan yang akan diberlakukan dalam mengawal logistik tersebut. Pihak Polda sendiri memastikan untuk pengamanan logistik tersebut, pihaknya akan memperketat penjagaan di setiap gudang penyimpanan logistik di seluruh kabupaten kota selama 24 jam penuh. Selain mengatensi pengamanan logistik yang masih berada di KPU, pihak Polda sendiri nantinya juga akan mengawal penuh pelaksanaan distribusi logistik tersebut hingga tingkat kecamatan dan desa tempat pelaksanaan pemungutan suara. Kapolda sini dalam rangka asistensi dan monitoring terhadap kegiatan anggota yang bertugas di lapangan, terutama yang menjaga di gudang-gudang atau di logistik pemilu. Nah, karena belum semua logistik pemilu nyampe di wilayah kabupaten kota, sehingga kami ngecek sekarang yang kesini kesiapan personil saya seperti apa. Sistem pengamanan dan pengawalan logistik tersebut efektif diberlakukan Polda Nusa Tenggara Barat dengan menerjunkan ratusan personil di 10 kabupaten kota mulai sebelum, saat, dan pasca pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif hingga penetapan oleh KPU. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang turut berkoordinasi dalam gerakan Zero Waste dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi salah satu skala prioritas, persoalan sampah merupakan persoalan serius yang harus menjadi atensi semua pihak, termasuk warga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah saat menghadiri penyerahan 40 unit sepeda motor roda 3 sumbangan Kementerian Lingkungan Hidup yang diinisiasi oleh salah seorang anggota DPR RI Komisi 7 asal NTB Kamis siang. Puluhan motor yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pengangkut sampah di setiap desa di 3 kabupaten tersebut diserahkan untuk mendukung gerakan Zero Waste pengelolaan sampah terpadu dicanangkan pemerintah daerah awal tahun ini. Menurut Gubernur, selain menjadi skala prioritas, persoalan sampah menjadi persoalan serius yang harus dipikirkan oleh warga masyarakat guna mendukung gerakan pengelolaan sampah perkotaan maupun pedesaan dengan teknologi dan prasarana yang ada. Selain mengapresiasi pihak kementerian yang telah turut memberikan andil dalam mensukseskan gerakan tersebut, keberadaan alat pengangkut sampah tersebut kedepannya dapat memudahkan kinerja pemerintah desa dalam mengangkut sampah ke TPA. Tentu saya senang sekali bisa bersama Pak Kurtubi ya. Dan untuk itu, salah satu bagi kebanggaan Bapak Ibu Nusa Tenggara Barat, kami dan ini bukti acara nyata apa berikutnya yang yakni dilakukan adalah kepada Ramadhan. NTB Kami ini persilakan konkret kepada ya. tamu VIP Dan untuk kita langsung berharap saja mudah-mudahan kebanggaan menuju kita ke ini mampu belakang melakukan stage sudah kiprahnya di tingkat nasional disediakan. di masa yang akan Dan datang. untuk Bantuan 40 unit sepeda motor roda 3 pengangkut sampah untuk desa-desa di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur sebagai bagian dari program pemerintah lewat Komisi 7 DPR RI untuk membantu sampah ini bisa diangkut ke tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir. Dalam menangani masalah sampah, pemerintah daerah Provinsi NTB sendiri berkomitmen menerapkan konsep Zero Waste sebagai solusi mengatasi persoalan sampah secara terpadu dan berkesinambungan dengan penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle yang pengelolaannya melibatkan masyarakat dan pemerintah. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Diduga karena kurang berhati-hati dan mengantuk saat mengemudi, sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut 5 orang penumpang terperosok ke areal persawahan di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Seorang laki-laki warga desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diamankan petugas tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena nekat mencabuli anak di bawah umur yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Banyak cara mengolah limbah menjadi kreasi seni bernilai ekonomis. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang perajin menyulap limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai menjadi aneka kreasi seni yang indah dan disukai banyak orang. Seorang laki-laki warga desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diamankan petugas tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena nekat mencabuli anak di bawah umur yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Motifnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang agar tidak melaporkan aksi bejatnya kepada orang lain. JM 15 tahun warga dusun Pelepok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diamankan petugas Satreskrim Polres Lombok Barat karena diduga melakukan aksi cabul kepada korban berinisial RS 13 tahun yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Aksi bejat pelaku terungkap karena laporan orang tua korban yang tidak terima dengan aksi tersangka mencabuli anaknya yang masih di bawah umur yang menyebabkan korban trauma. Kasus yang menimpa korban terungkap karena orang tuanya curiga dengan perilaku korban yang kerap murung dan mengaku sakit di bagian intimnya, dan setelah diperiksa tim medis menyimpulkan korban menderita robek di alat vitalnya. Kepada petugas, pelaku mengaku telah mencabuli korban sebanyak 4 kali sejak bulan November tahun 2018 lalu saat kondisi rumah sepi dan korban sedang berada di rumah pelaku. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang dan juga meminjamkan handphone kepada korban agar tidak menceritakan pencabulan yang menimpanya kepada orang lain. Jadi pengakuan pelaku sudah berbuat sebanyak 4 kali, ya, tapi yang benar-benar persetubuhan itu adalah yang ketiga, dan yang keempat, begitu yang keempat kalinya kepergok oleh istri dari pelaku ini. Atas perbuatannya melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, tersangka dijerat pasal 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Resort Lombok Tengah bersama insan pers melakukan penandatanganan fakta integritas mendukung komitmen membangun wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih di lingkup Polres dan jajarannya. Dukungan pelayanan bersih tersebut ditandai dengan pencanangan zona integritas yang disaksikan warga dan para awak media. Langkah peningkatan komitmen menciptakan pelayanan bersih bebas korupsi dan birokrasi bersih dilakukan Kepolisian Resort Lombok Tengah bersama insan pers bertempat di Polres Lombok Tengah Rabu petang. Komitmen bersama tersebut digelar dengan melakukan penandatanganan fakta integritas antara Polres dengan awak media sebagai tekad bersama untuk keterbukaan informasi publik dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Di sisi lain, langkah pencanangan zona integritas tersebut juga sebagai geliat untuk memberikan pelayanan yang baik dan humanis kepada warga masyarakat oleh Polres Lombok Tengah, tentunya dengan pelayanan yang bersih dan tidak membudayakan tradisi suap di dalamnya. Penandatanganan fakta integritas oleh aparat Polres Loteng bersama insan pers sendiri sebagai bentuk kerjasama untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat serta dukungan untuk membangun wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih ke depannya. Supaya apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau perlu diluruskan, rekan-rekan media lah yang nanti sebagai penyeimbang yang baik. Karena dengan pemberitaan yang bagus, insya Allah ke depan segala sesuatu yang direncanakan, yang dilaksanakan, dan yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Melalui penandatanganan fakta integritas tersebut, progres pelayanan dan juga penyampaian informasi publik di lingkup Polres Lombok Tengah bisa lebih meningkat dan terbuka sebagai langkah maju penegakan disiplin serta tekad memaksimalkan etos kerja aparat kepolisian ke depannya. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar yang dikeluarkan pihak maskapai turut berdampak pada tingkat okupansi hotel di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara.
Selain kunjungan yang minim, para pengelola hotel rendahnya tingkat okupansi hotel yang akhir-akhir ini hanya mencapai 10% saja. Mahalnya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar yang dikeluarkan pihak maskapai disebut-sebut mulai berdampak serius pada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara. Di kawasan Tiga Gili misalnya, selain minimnya kunjungan wisatawan, para pengelola wisata juga mulai mengeluhkan tingkat hunian hotel yang menurun drastis terhitung sejak awal tahun lalu. Jika pada awal tahun hingga bulan Maret tahun sebelumnya, tingkat okupansi hanya mencapai 40 hingga 50%, maka pada tahun ini menurun drastis mencapai 10 hingga 15% saja. Kondisi tersebut berimbas pada minimnya target perolehan bulanan hotel dan dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan dan eksistensi pelaku pariwisata ke depan. Kami sudah tahu harga standar ke Senggigi, ke Kuta Lombok, ke Lombok Airport, ke Bali, dan banyak yang mencoba untuk meng-up harga kepada tamu, dan kadang tamu yang kurang pengetahuannya tentang transportasi di Lombok, khususnya Bali, Lombok, Indonesia ini, mereka akan bayar lebih. Dan selain berharap kondisi segera pulih, para pengelola wisata di kawasan Tiga Gili juga berharap pemerintah daerah segera bersikap menyikapi fenomena tersebut agar kawasan wisata di Kabupaten Lombok Utara kembali menggeliat dan pulih seperti sedia kala. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengolah limbah menjadi kreasi seni bernilai ekonomis. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang perajin menyulap limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai menjadi aneka kreasi seni yang indah dan disukai banyak orang. Selain harganya yang ekonomis, kreasi bambu tersebut saat ini justru banyak dipesan dan diminati wisatawan lokal bahkan mancanegara. Berawal dari kecintaan dan jiwa seni, seorang perajin kayu bernama Haryadi di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat berinisiatif memanfaatkan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai untuk membuat aneka kreasi seni. Dengan memanfaatkan imajinasi seni dan peralatan mesin kayu peninggalan orang tuanya, Haryadi mencoba menuangkan idenya memanfaatkan limbah bambu dan kayu di lingkungannya untuk berkreasi. Dari tangannya, dengan bermodal potongan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai, Haryadi membuat aneka pernik dekorasi ruangan seperti kendi, gelas, piring, asbak, tatakan, serta aneka kreasi lain yang terlihat indah dan bernilai ekonomis. Meski terlihat sederhana, namun proses pembuatan kerajinan ini membutuhkan ketekunan dan kejelian menggunakan teknik seni ukir dengan membentuk motif kayu atau bambu yang umumnya memiliki tingkat kesulitan tertentu dalam membentuknya. Meski tidak memproduksi massal dan berawal dari ide sederhana, namun hasil kreasi Haryadi kini mulai ramai dikenal dan banyak dipesan warga termasuk wisatawan baik lokal maupun asing. Selain harganya yang terjangkau karena menggunakan bahan baku yang mudah didapat, kreasi Haryadi juga disukai karena terlihat etnik dengan polesan natural yang tidak menghilangkan motif bambu sebenarnya. Limbah yang dari bahan-bahan cor-coran untuk di rumah ini kan daripada dibuang sia-sia, mana yang bisa dimanfaatin kita manfaatin. Ya model-model kendi, ya dari kalau kendi biasa kita buat dari kayu. Kalau piring bisa dari kayu. Sekarang kita mengusahakan untuk piring ini dari bambu. Untuk hasil kreasi kerajinan miliknya, Haryadi hanya mematok harga antara 15 hingga 200 ribu rupiah tergantung jenis bentuk serta tingkat kesulitan saat membuatnya. Nah, jika Anda pecinta karya seni berbahan baku bambu dan kayu, kreasi limbah kayu karya perajin di Desa Kediri ini cocok untuk Anda pesan sebagai penambah pernik koleksi dekorasi ruangan Anda di rumah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Mudar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.